Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya di channel Saum NH. Untuk tutorial kali ini saya akan memberikan contoh cara menggabungkan huruf satu ke huruf yang lain. Namun sebelum saya mulai, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Langsung saja akan saya mulai tutorial pada kali ini ya. Untuk yang pertama kita dimulai dari huruf ba. Nanti semua huruf akan saya contohkan menulis huruf yang ada di depan disambung dengan huruf yang ada di tengah dan huruf yang ada di belakang. Semoga bermanfaat. Untuk yang pertama adalah huruf ba yang ada di depan. Kemarin kita sudah tahu ya caranya seperti ini dulu, huruf ba yang ada di depan. Kemudian kita sambung dengan huruf yang lain. Di sini saya membuat contoh lafadz bakhila. Kemudian ba yang berada di tengah. Di sini saya akan membuat contoh ba yang ada di tengah. Kemarin bentuknya seperti ini. Kemudian kita sambung, contohnya abada. Untuk ba yang berada di belakang, saya akan memberikan contoh lafadz bentuknya seperti ini ya. Kemarin ba yang ada di belakang, contohnya lafadz hasiba. Kemarin untuk huruf ba, sa, dan ta itu antara penulisan yang ada di depan, yang ada di belakang, dan yang ada di tengah itu semuanya sama. Langsung saja kita lanjutkan ke huruf yang selanjutnya, yaitu huruf jim. Jim yang ada di depan kemarin seperti ini ya. Kemudian dilanjutkan disambung dengan huruf yang lain. Di sini saya akan memberikan contoh lafadz jundun seumpama. Kemudian jim yang terletak di tengah. Di sini saya akan memberikan contoh lafadz apa ya? Jim yang ada di tengah. Syajaro seumpama. Ya, kemarin jim yang ada di tengah seperti ini. Ya. Atau boleh kemarin dengan menggunakan yang seperti ini. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Kemudian jim yang berada di tengah, contohnya itu hurufnya masih sama seperti jim yang tidak digandeng ya. Contoh lafadz sirojun seumpama. Itu jimnya masih seperti ini, masih sama seperti jim yang tidak digandeng. Atau seumpama contohnya lafadz apa sih, lafadz Ya
intinya Habasya seumpama. Kok Habasya, ini kan jim ya, maaf salah ya. Intinya jim yang terletak di belakang itu jimnya seperti ini boleh ya, atau jim yang seperti ini juga boleh. Seumpama Hajja ya, boleh jimnya seperti ini. Ini untuk jim yang di belakang boleh seperti ini, juga boleh menggunakan jim yang seperti ini. Kemudian setelah jim, yaitu huruf H dan Kha, itu juga sama. Untuk di depan bentuknya juga sama seperti ini, H dan Kha. Di tengah bentuknya juga sama seperti ini. Begitu pula H dan Kha yang bentuknya di belakang juga sama seperti ini, boleh, atau seperti ini ya. Seumpama Haja yang menggunakan jim seperti ini, contohnya seperti ini. Salah, contohnya seperti ini, Haja ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya huruf dal. Kita ingat-ingat ya, untuk huruf dal itu tidak bisa disambung. Untuk dal yang berada di depan, seumpama lafadz dakhola, itu dalnya tidak bisa disambung, dalnya terpisah. Dal hanya bisa disambung ketika dal berada di belakang. Contoh lafadz hasada. Kalau dal berada di belakang, maka dalnya boleh disambung. Kemudian untuk dal itu juga sama seperti dal. Bila di depan itu tidak bisa disambung, bisa disambung hanya apabila dal itu berada di belakang. Kemudian untuk yang, ini contohnya kok di tengah ya, maksudnya ini contoh ini di belakang sini ya, di belakang, contoh dal yang berada di belakang. Kemudian selanjutnya yaitu huruf ro. Ro itu juga sama seperti huruf dal ya, ro itu juga sama seperti huruf dal, tidak bisa disambung apabila berada di tengah, di depan. Contoh lafadz rohimah seumpama, ini roknya ini tidak bisa disambung apabila rok tersebut berada di depan, hanya bisa disambung ketika rok tersebut berada di belakang. Seumpama lafadz badrun, seumpama lafadz badrun, bukan badrun, maaf salah. Seumpama lafadz toirun ya, seumpama lafadz toirun. Kalau ini di belakang, tetapi kan sebelumnya huruf dal tidak bisa disambung dengan huruf di depannya, maka roknya tetap terpisah. Contohnya lafadz apa tadi, toirun. Nah ini roknya di belakang, maka bisa disambung bentuknya seperti ini, atau bisa dengan rok yang bentuk yang satunya seperti ini ya, toirun. Itu untuk huruf rok, hanya bisa disambung di belakang, tapi ketika di depan itu tidak bisa disambung.
Kemudian setelah ro, za, zai ya, huruf zai itu juga sama seperti ro. Kalau di depan tidak bisa disambung, hanya bisa disambung ketika berada di belakang. Untuk selanjutnya yaitu sin. Sin ketika di depan otomatis sin itu bisa disambung. Contoh saya akan mencontohkan lafaz sajadah. Ini ya, sin di depan ini bisa disambung sajadah. Sin di tengah juga bisa disambung, seumpama hasada ya, sama seperti di atas. Ini sin di tengah. Juga sin di belakang itu juga bisa disambung. Contoh lafaz habasya. Kholas apa ya? Ya benar, habasya. Seperti ini. Kenapa saya contohkan habasya yang di belakang? Karena shin itu sama dengan huruf sin, antara penyambungan di depan, di tengah, dan di belakang itu sama ya. Untuk sin itu juga sama dengan huruf shin, antara penyambungan yang ada di depan, di tengah, maupun di belakang. Kemudian sod yang berada di tengah, di depan maksud saya akan mencontohkan sod yang disambung ketika sod itu berada di tengah, seumpama sodako. Seperti ini untuk sod yang ada di depan. Kemudian sod yang berada di tengah, contohnya apa? Seumpama ya, basoka seumpama ya, kita sambung sod yang ada di tengah seperti ini. Kemudian sod yang ada di belakang, contohnya lafaz hafsoh, hafsun seumpama, bukan hafsoh, hafsun. Seperti ini. Untuk huruf selanjutnya itu dot, sama seperti sod, penulisan yang ada di depan atau penulisan yang ada di tengah, juga penulisan yang ada di belakang itu sama. Kemudian selanjutnya huruf to. Saya akan mencontohkan to yang berada di depan, seumpama lafaz toyaro, seumpama seperti ini, lafaz toyaro. Atau kalau selanjutnya to yang ada di tengah, contoh lafaz fatoro, seperti ini. Kemudian to yang berada di belakang, contohnya lafaz apa ya? Seumpama basato. Seperti ini. Ini untuk huruf ta. Kemudian huruf ta, da. Untuk huruf selanjutnya itu da, itu sama seperti ta, entah itu penulisan yang ada di depan, di tengah, maupun di belakang. Da sudah. Kemudian rin, ain. Ain yang ada di depan seperti ini ya, set penulisannya.
Kemudian seumpama saya akan menulis lafadz abdun, seperti ini, ain yang ada di depan. Kemudian untuk ain yang ada di tengah, seumpama lafadz fa'ala, seperti ini ya, yang ada di tengah. Kemudian ain yang berada di belakang, seumpama lafadz khosya, seperti ini. Untuk huruf ain yang ada di depan, di tengah, atau di belakang. Kemudian selanjutnya huruf ghin, itu juga sama dengan huruf ain, penulisan di depan, di tengah, maupun di belakang. Setelah ain dan ghin, kemudian fa yang berada di depan, seperti ini ya. Kemudian saya akan menulis contoh lafadz fakhidah, seumpama ya seperti ini, fakhidah. Ini contoh fa yang ada di depan. Kemudian fa yang ada di tengah, saya akan menyontohkan lafadz ghafaro, seperti ini. Kemudian fa yang ada di belakang, contoh lafadz kholafa, seumpama kholafa. Jadi untuk fa boleh disambung ketika di depan maupun di tengah ataupun di belakang. Untuk fa sama dengan huruf qaf ya. Untuk qaf itu sama juga dengan huruf fa, antara qaf yang ada di depan, di tengah, maupun di belakang. Kemudian kaf yang berada di depan, kemarin kaf yang ada di depan bentuknya seperti ini ya. Seumpama saya akan nulis lafadz kafaro, ini bentuk kaf yang berada di depan. Saya ulangi, seperti ini, seperti ini. Kemudian kaf yang ada di tengah, seumpama lafadz hakama, seumpama seperti ini, bentuknya sama ya dengan kaf yang ada di depan. Kemudian kaf yang ada di belakang itu masih sama dengan kaf yang ketika belum digandeng, kafnya masih utuh seperti ini ya, untuk kaf yang berada di belakang. Kemudian lam, lam yang ada di depan itu seperti ini ya kemarin ya. Seumpama kita akan membuat contoh lafadz, di lamnya seperti ini. Untuk lam yang berada di depan, kemudian lam yang berada di tengah, kita buat contoh apa ya, sama seperti atas ya, salaka seumpama. Lamnya seperti ini untuk yang ada di tengah.
Untuk lam yang ada di belakang, contoh apa seperti tadi, contohnya bakhila seumpama, itu lamnya sama seperti lam yang ketika belum disambung. Untuk lam yang posisinya berada di belakang. Kemudian setelah lam mim, ini yang di depan itu seperti ini ya bentuknya. Kita beri contoh seumpama malaka ya, bentuknya mimnya seperti ini. Malaka atau malika boleh, kalau malaka malaikat, malika. Kemudian untuk mim yang berada di tengah, kita akan membuat contoh seumpama lafadz apa sih ya, seumpama simtu, seperti ini. Mem yang ada di tengah. Untuk mem yang berada di belakang, contohnya lafadz rohima, boleh seperti ini atau boleh seperti ini ya, atau boleh seperti ini, terserah ya untuk yang mem yang berada di belakang. Kemudian nun, untuk nun sama ya seperti ba, ta dan sa. Untuk nun yang berada di depan seumpama nihla, seumpama nihla, itu nunnya sama seperti ba dan taksa. Kemudian nun yang berada di tengah juga sama, masih sama. Contohnya seperti tadi lafadz jundun seumpama, itu bentuk nunnya sama, tapi untuk nun itu bedanya dengan tak, ba, tak dan sa, itu jika nunnya diletakkan di belakang itu akan seperti nun ketika belum disambung. Contoh lafadz apa yang belakangnya ada nunnya, contoh lafadz sakana seumpama. Iya seperti ini, bedanya di belakangnya. Kalau ba tadi di belakang kan bentuknya seperti ini, begitu pula huruf tak maupun sa bentuknya seperti ini, lurus dengan garis ya. Tapi kalau di belakang untuk nun itu seperti nun yang biasa. Terus kemudian apa, wawu. Untuk huruf wawu itu sama seperti huruf ya enggak deh, untuk wawu yang di depan itu seperti biasa, karena wawu tidak bisa disambung ketika berada di depan. Contoh lafadz wa'ada ya seperti ini. Kalau fa dan qaf itu kan di depan bisa disambung, fa, kemudian kok qafnya belum ada ini kayaknya. Iya ini qafnya belum ada ya, karena tadi qaf itu sama dengan fa. Tapi untuk wawu bila di depan maka wawunya tidak bisa digandeng, jadi seperti ini. Kemudian wawu yang berada di tengah sama, contoh lafadz saufa seumpama, di tengah itu bisa digandeng ya seperti ini, tapi tidak bisa digandeng dengan huruf setelah wawu, hanya bisa digandeng dengan huruf sebelumnya. Atau ketika wawu berada di belakang
itu jelas bisa digandeng seumpama lafadz syakau, seumpama seperti ini. Terus wawu kemudian apa, lam alif hamzah. Hamzah, untuk penulisan hamzah itu ada kaidah tersendiri untuk hamzah. Kemudian terakhir ya, untuk ya di depan seperti ini ya, sama seumpama lafadz ya bisa, seperti ini. Kemudian ya yang ada di tengah, contoh khairun seperti ini. Khairun boleh ya seperti ini ya, atau boleh juga ya-nya seperti ini. Seperti ini nggak apa-apa. Itu kalau setelah ya itu nanti huruf ro ya, itu ya-nya boleh ya seperti ini, atau boleh ya yang modelnya seperti ini. Kemudian ya yang ada di belakang, contohnya lafadz apa ya, seumpama lafadz apa sih, syaka sama zaka. Jadi ya-nya seperti ini, seumpama zakaya, seumpama ya-nya seperti biasa untuk ya yang diletakkan di belakang. Oh tadi ada yang belum, huruf H ya. Huruf H itu tadi belum, tadi lupa saya, maklum ini efek jomblo. Yang H, untuk H yang berada di depan bentuknya seperti ini kan kemarin, seumpama kita membuat lafadz halaka seperti ini, jadi seperti ini ya, untuk hak yang berada di depan. Kemudian hak yang berada di belakang, di tengah, itu boleh seperti ini, seumpama lafadz sahila, atau boleh juga seperti ini ya. Bahkan boleh juga seperti salah, udah dua aja dulu, seperti ini boleh ya, atau juga boleh haknya seperti ini. Kemudian untuk hak yang berada di belakang, itu contohnya lafadz lahu seumpama itu haknya seperti ini, seumpama lafadz Allahu, seperti ini ya. Lafadz tahu sama. Semua lafadz lahu atau Allahu itu hak yang berada di belakang itu bentuknya seperti ini ya. Kiranya sekian dulu tutorial kali ini, semoga dapat bermanfaat buat saya pribadi dan buat teman-teman sekalian. Tolong ya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.